Kadang, kita menjalani hidup terlalu dekat dengan diri sendiri, sampai lupa melihat gambaran yang lebih besar. Kita terbiasa menilai kemampuan bangsa ini dari kekurangan, dari berita-berita yang menonjolkan masalah, dari perbandingan yang selalu menempatkan Indonesia satu langkah di belakang negara lain. Tanpa sadar, narasi itu bukan hanya dibangun oleh dunia luar, tetapi juga dipelihara oleh kita sendiri. Kita lebih sering mengagumi teknologi negara lain, membanggakan industri mereka, dan menganggap wajar jika Indonesia hanya menjadi pasar, penonton, atau sekadar tujuan wisata. Padahal, jauh dari sorotan kamera dan hiruk-pikuk pemberitaan nasional, ada cerita sunyi yang justru membuat dunia terkejut. Cerita tentang kemampuan yang selama ini kita remehkan, tentang potensi yang bekerja dalam diam, dan tentang sebuah kota yang jarang disebut tetapi punya peran besar dalam mengubah cara dunia memandang Indonesia. Cerita ini tidak dimulai di Jakarta, bukan pula di kota megapolitan dengan gedung pencakar langit dan pusat bisnis internasional. Cerita ini bermula di Madiun, sebuah kota yang bagi sebagian orang mungkin hanya dikenal sebagai kota persinggahan. Di sanalah berdiri sebuah pabrik kereta yang tidak sering masuk berita utama, tidak ramai diperbincangkan di media sosial, dan bahkan mungkin belum pernah dikunjungi oleh sebagian besar rakyat Indonesia sendiri. Namun dari tempat inilah lahir produk yang membuat negara lain, bahkan negara yang selama ini kita anggap lebih maju, menoleh dengan rasa hormat. Di Madiun, PT Industri Kereta Api atau PT Inka menjalankan perannya tanpa banyak gembar-gembor. Mereka tidak menjual mimpi, tetapi bekerja pada kenyataan. Mereka tidak sibuk membangun citra, tetapi fokus membangun produk. Pada saat yang sama, ribuan kilometer dari Madiun, Filipina sedang menghadapi persoalan besar dalam sistem transportasi relnya. Sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis dan iklim yang mirip dengan Indonesia, Filipina memiliki tantangan yang hampir sama. Panas tropis, kelembapan tinggi, curah hujan ekstrim, dan ancaman banjir adalah bagian dari keseharian. Namun, sebagian besar lokomotif dan gerbong kereta yang mereka gunakan sudah berusia sangat tua. Ada yang teknologinya berasal dari era 1970-an, ketika dunia belum mengenal sistem digital seperti sekarang. Mesin-mesin tua itu semakin sulit dirawat, suku cadang langka, biaya perawatan membengkak, efisiensi menurun, dan kenyamanan penumpang jauh dari harapan. Modernisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Pemerintah Filipina pun membuka tender internasional. Undangan ini menjadi magnet bagi negara-negara besar yang selama ini dikenal sebagai raksasa industri perkereta-apian dunia. Jepang datang dengan reputasi presisi dan teknologi tinggi. Tiongkok hadir dengan skala produksi masif dan harga agresif. Korea Selatan menawarkan kombinasi modernitas dan efisiensi. Secara logika umum, pemenangnya seolah sudah bisa ditebak. Dalam bayangan banyak orang, Indonesia bahkan tidak masuk dalam daftar kandidat serius. Kita sendiri mungkin akan berpikir seperti itu. Namun justru di titik inilah cerita mulai berbelok arah. Ketika semua mata tertuju pada para raksasa, Filipina mengambil keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Mereka memilih Indonesia. Mereka memilih PT Inka di Madiun. Keputusan ini bukan keputusan emosional, bukan pula sekadar pertimbangan politis. Ini adalah keputusan rasional yang lahir dari kebutuhan nyata dan pengalaman lapangan. Filipina melihat apa yang sering kita abaikan. Mereka melihat kesesuaian, bukan sekadar reputasi. Mereka melihat fungsi, bukan hanya nama besar. Alasan pertama yang membuat Filipina yakin adalah kesesuaian desain dengan iklim tropis. Lokomotif buatan Indonesia tidak lahir dari laboratorium steril, yang jauh dari realitas cuaca ekstrem. Ia dirancang, diuji, dan dioperasikan di lingkungan yang keras. Panas menyengat, hujan deras, udara lembab, dan banjir adalah tantangan sehari-hari di Indonesia. Apa yang bagi negara subtropis merupakan kondisi ekstrim, bagi Indonesia adalah rutinitas. Karena itulah, lokomotif buatan Indonesia tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi tangguh di lapangan. Filipina menyadari bahwa mereka membutuhkan mesin yang bisa bekerja, bukan sekadar terlihat canggih. Alasan kedua adalah harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Produk PT Inka tidak diposisikan sebagai barang murahan. Banyak komponen utamanya berasal dari produsen kelas dunia, mesin diesel buatan Jerman, sistem transmisi dari perusahaan ternama, dan standar keselamatan yang memenuhi regulasi internasional. Namun semua itu ditawarkan dengan harga yang jauh lebih masuk akal. Bagi Filipina, ini adalah kombinasi ideal. Anggaran negara bisa ditekan, kualitas tetap terjaga, dan risiko operasional dapat diminimalkan. Alasan ketiga adalah rekam jejak.
Filipina tidak mengambil keputusan secara buta. Mereka menelusuri jejak PT Inka di berbagai negara. Bangladesh telah menggunakan ratusan kereta buatan Indonesia. Thailand pernah mempercayakan armada keretanya. Malaysia menjadi pengguna. Beberapa negara di Afrika juga telah merasakan langsung kualitas Indonesia. Dari situ muncul satu kesimpulan sederhana, namun kuat. Jika begitu banyak negara percaya pada Indonesia, maka tidak ada alasan untuk ragu. Pilihan Filipina akhirnya jatuh pada lokomotif diesel hidrolik CC300. Lokomotif ini bukan sekedar alat transportasi, tetapi simbol kemampuan industri perkereta-apian Indonesia. CC300 dirancang untuk melayani angkutan penumpang maupun barang. Ia menggunakan mesin diesel buatan MAN dari Jerman dengan tenaga sekitar 1.800 tenaga kuda. Kecepatan maksimalnya mencapai sekitar 120 km per jam dengan bobot kurang lebih 68 ton. Sistem transmisi hidroliknya menggunakan teknologi voith yang memastikan perpindahan tenaga berlangsung halus dan efisien. Namun di balik spesifikasi teknis itu, ada satu keunggulan yang benar-benar membedakan CC300 dari kebanyakan lokomotif lain di dunia. CC300 dirancang untuk tetap beroperasi meski rel terendam air hingga kedalaman sekitar 1 meter. Ini bukan fitur tambahan, bukan pula gimik pemasaran. Ini adalah jawaban atas realitas tropis. Bagi negara-negara yang sering dilanda banjir, kemampuan ini adalah solusi nyata. Tidak banyak lokomotif di dunia yang memiliki kemampuan seperti ini. Bagi Filipina, keunggulan tersebut bukan hanya menarik, tetapi sangat relevan dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Desain CC300 juga mencerminkan pendekatan yang pragmatis namun modern. Kabin masinis dilengkapi pendingin udara penuh, panel kontrol modern, visibilitas luas, dan tata letak ergonomis yang mendukung keselamatan dan kenyamanan kerja. Bentuknya aerodinamis, tidak berlebihan, tetapi fungsional. Semua detail ini dirancang bukan untuk pamer teknologi, melainkan untuk memastikan lokomotif dapat bekerja optimal dalam jangka panjang. Pada tahun 2019 dan 2020, beberapa unit CC300 dikirim ke Filipina. Perjalanan lokomotif ini sendiri memiliki makna simbolis yang kuat. Dari Madiun, lokomotif dibawa menuju pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Dari sana, ia diangkut menggunakan kapal kargo menuju Manila. Ketika tiba di Filipina, momen tersebut langsung menjadi sorotan media. Media nasional Filipina memberitakan kedatangan kereta modern dari Indonesia dengan nada bangga. Warga Filipina ramai membagikan video dan foto kedatangan lokomotif ini di media sosial. Banyak yang terkejut, banyak yang kagum. Tidak sedikit komentar yang muncul dengan nada jujur dan polos. Banyak warga Filipina mengaku selama ini memiliki pandangan sempit tentang Indonesia. Bagi mereka, Indonesia identik dengan pantai, pariwisata, dan budaya. Tidak terbayang bahwa negara ini mampu memproduksi lokomotif modern dengan kualitas tinggi. Ketika CC300 mulai dioperasikan oleh Philippine National Railways, reaksi positif pun bermunculan. Penumpang merasakan perjalanan yang lebih halus, lebih senyap, dan lebih nyaman. Ada komentar sederhana yang terdengar biasa, tetapi maknanya dalam. Kami kira Indonesia hanya negara wisata. Ternyata mereka bisa membuat kereta sebagus ini. Kalimat itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa Indonesia selama ini diremehkan. Pengakuan bahwa persepsi dunia tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Dan yang paling penting, pengakuan bahwa kemampuan bangsa ini jauh lebih besar dari yang sering kita ceritakan kepada diri kita sendiri. Bagi Indonesia, ekspor ini bukan hanya soal nilai kontrak atau keuntungan finansial. Ini adalah soal kepercayaan. Ini adalah pembuktian bahwa industri nasional mampu bersaing di level internasional. Ini adalah pintu yang terbuka untuk peluang-peluang berikutnya. Setelah Filipina merasakan langsung kualitas CC300, kepercayaan pun tumbuh. Mereka kembali memesan rangkaian tambahan. Ini adalah sinyal yang sangat jelas. Kepuasan melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan melahirkan kerjasama jangka panjang. Tanpa perlu teriak, tanpa perlu slogan berlebihan, kebanggaan itu terasa nyata. Cerita ini seharusnya membuat kita berhenti sejenak dan merenung. Betapa seringnya kita membandingkan diri dengan negara lain tanpa melihat kekuatan sendiri. Betapa seringnya kita menganggap ketertinggalan sebagai identitas, bukan sebagai tantangan. Padahal di luar sana, ada negara lain yang justru kagum pada apa yang kita miliki. Indonesia bukan negara kecil. Indonesia bukan bangsa yang lemah. Kita adalah bangsa besar dengan potensi luar biasa.
ketika diberi kesempatan dan kepercayaan, kita mampu membuat dunia terkejut. Dari Madiun ke Manila, dari sebuah pabrik yang jarang dibicarakan hingga pengakuan internasional, cerita ini membuktikan satu hal penting. Bangsa besar tidak lahir dari rasa minder. Bangsa besar lahir dari keyakinan pada kemampuannya sendiri. Dan selama Indonesia mau percaya pada dirinya sendiri, cerita-cerita seperti ini tidak akan berhenti pada satu kota, satu negara, atau satu lokomotif. Ini bukan akhir, ini baru permulaan.